Salam sehat, salam sejahtera, teman-teman XYZ Plus dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Amelia Fitriani, PR Specialist dari XYZ Plus Agency. Ini adalah sebuah PR agency yang berbasis di Jakarta yang hadir untuk memenuhi, kebutuhan akan public relation, publication, dan juga image building. Dan, senang sekali saya bisa menyapa teman XYZ Plus di XYZ Plus Talks. Ini adalah sebuah program untuk kita ngomongin apa sih yang sedang ramai di ranah digital, apa sih yang bisa kita highlight dan bisa kita pelajari dari apa yang lagi banyak jadi buah bibir nih. Hadir di sini bersama kita seorang, pengamat hubungan internasional yang juga merupakan akademisi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, ada Doktor Rahmi Fitrianti. Hai Mbak Rahmi, Ibu Rahmi punten. Halo, selamat siang Mbak Amel. Nggak apa-apa panggil nama juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Soalnya kelihatan ini, kayaknya kita usianya nggak beda jauh nih Bu. Ya, kita mau ngobrolin yang seru-seru nih Bu, kayaknya yang dari 1 minggu belakangan itu yang sedang ramai adalah apa yang sedang terjadi di Inggris. Semua pandangan dunia beralih ke Inggris, mengenai, wafatnya Ratu Elizabeth II dan ini menjadi semacam apa ya, lembaran sejarah baru, kita nih menjadi saksi sejarah baru setelah 70 tahun begitu ya, Inggris di bawah, titah atau di bawah tahtanya Queen Elizabeth II sekarang berganti ke Raja Charles III begitu, Ibu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah what next gitu, apa yang akan bisa diprediksi atau apa yang bisa dunia harapkan atau Inggris harapkan dari, naiknya tahta seorang Raja Charles III. Kira-kira seperti itu tuh, Ibu, yang akan kita bahas pada, episode kali ini. Kalau Ibu Rahmi sendiri melihatnya bagaimana sih? Apa sih yang kira-kira sepertinya nih Raja Charles III membawa beban yang begitu besar Iya. ya, karena berada di bawah bayang-bayang sang ibunda setelah 70 tahun dan ini bukan bukan perubahan yang mudah rasanya ya bagi Iya, Inggris, atau betul. bagaimana Ibu melihatnya? Ya, baik, kalau dari pandangan saya ya, saya melihatnya kebetulan saya kan, memang, kadang suka membaca juga ya, sejak Mhm. Putri Diana, Princess Diana itu, saya suka mengikuti, beberapa kegiatan-kegiatan kerajaan gitu. Ah Kemudian juga kalau saya melihatnya, pertama kita lihat dari berapa lama, King Charles III ini menjadi, pangeran sebelumnya. Jadi ini kalau ini sepertinya kontradiksi dengan ibundanya ya, Ratu mhm. Elizabeth II, yaitu Ratu Inggris, terlama Terlama. ya dengan selama 70 tahun, kemudian juga, ratu wanita Mhm. terlama di dunia. Kemudian juga, selama masa periode beliau, selama masa kepemimpinan Ratu Inggris, Ratu Elizabeth II ini sudah banyak sekali yang terjadi. Bahkan juga banyak skandal, banyak Ah, peristiwa, mulai dari Perang Dunia Kedua, kemudian Perang Dingin, kemudian betul. sekarang, belum lagi beliau ini kan membawakan sekarang ini menjadi 14 ya persemakmuran Mhm. 3 negara yaitu Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, belum lagi yang persemakmurannya gitu ya. Eee dan ini sudah lama beliau ini. Jadi yang menjadi beban bagi bagi King Charles III sekarang ini adalah, eee, memang beliau tuh seperti berada di bawah-bawah bayang-bayang ibunya selama ini. Tapi Mhm. kemudian beliau tiba-tiba harus naik gitu. Dan beliau ini kontradiksi dengan ibunya, jika ibunya menjadi ratu, terlama ya, Pangeran Charles ini menjadi sorry maaf maksud saya King Charles III ya, King Charles III ini menjadi raja yang tertua ketika menjadi Iya. raja gitu ya, selama mungkin, perjalanan, kerajaan Inggris gitu. Dan, saya pikir ini menjadi beban tersendiri juga buat Charles, apalagi, kalau kita melihat ya, sebelumnya bagaimana perjalanan, rumah tangga seorang, Mmm. Raja Charles III yang memang, ratunya saat ini, istrinya, itu bukan merupakan sosok yang diinginkan, boleh dikatakan Ah, seperti itu ya, oleh
mayoritas rakyat Inggris dan juga mungkin dunia ya, yang selalu mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan kerajaan yang mengagumi keluarga-keluarga kerajaan Inggris. Nah, saya melihatnya beban ini lebih bertambah bagi King Charles III gitu ya. Tapi kalau saya melihat prediksinya, ini prediksi pribadi ya, mengingat usia beliau yang sudah sangat senior ketika menjadi raja, mungkin bisa dikatakan ke depan ini prediksinya, ini bukannya saya mendahului Tuhan ya, tapi ini bisa jadi mungkin tahta yang yang Raja Charles III pegang ini, dia akan tidak terlalu lama mungkin ya. Katakanlah mungkin paling lama kalau kita melihat usia manusia mungkin sekitar 1 dekade mungkin ya, yang kemudian akan dialihkan kepada putra tertuanya itu Pangeran William. Dan kalau saya melihatnya dari gesturnya lah. Gimana tuh? Ketika King Charles III menandatangani buku tamu ketika di Skotlandia, kemudian juga ketika ada 2 kali itu saya perhatikan ya menandatangani, dan beliau menjadi emosi gitu ketika itu. Mungkin karena adanya beban berat itu dan juga beliau kelelahan ya karena harus mengikuti jalannya prosesi pemakaman Ratu Elizabeth II. Tapi di sini terlihat sepertinya seakan-akan beliau itu kurang siap ya menjadi seorang raja seperti itu. Karena Inggris ini bukan hanya negara Inggris, tapi juga membawakan 14 negara persemakmuran dan di negara-negara lain gitu ya, yang merupakan koloninya. Belum lagi banyaknya skandal yang pernah terjadi sebelumnya yang cukup mencoreng muka. Pertama, muka kerajaan Inggris, keluarga kerajaan. Yang kedua, muka Inggris sebagai state, wajah Inggris sebagai state, suatu negara gitu ya. Pertama, keluarga kerajaan Inggris kita tahu sudah banyak skandal ya. Skandal yang sebelumnya terjadi dalam rumah tangga Raja Charles III sendiri dengan istri pertamanya, Lady Di, kemudian juga skandal perselingkuhannya yang kemudian itu yang membuat citra atau image King Charles III itu mungkin tidak sepopuler ibunya. Kemudian bahkan bagi saya ya terlihatnya kurang populer bahkan jika dibandingkan dengan putranya sendiri ya, memiliki rumah tangga yang baik ya, yang kemudian juga yang dicintai oleh rakyat Inggris gitu ya, yaitu Pangeran William dan Princess Kate. Kemudian juga skandal adik-adiknya. Ya, yang seperti yang kita ketahui ya, misalnya seperti Pangeran Edward atau mungkin ya sejak masa-masa lalunya ya dengan istrinya, kemudian mantan istrinya, kemudian kita bisa melihat dari sisi keluarga kerajaan sendiri, Pangeran Charles Raja Charles III ini sepertinya sudah memiliki banyak beban. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi Inggris, UK sebagai state actor. Kita tahu bahwa sebagai negara yang besar memiliki banyak persemakmuran ya, dan juga 14 negara yang berada di bawah pemerintahan UK itu ada skandal yang pernah kalau mungkin kita ingat ya, itu yang terjadi di Barbados, di mana terjadi perbudakan ya sejak tahun kalau saya nggak salah 1920-an sampai tahun 2021. Bayangkan itu baru berakhir tahun 2021 dengan adanya pengakuan Inggris bahwa Inggris memang telah melaksanakan perbudakan di sana. Padahal kita sudah tahu ya 2021 kita sudah bebas, abad 20 pun kita sudah bebas di dunia ini dari perbudakan. Ya, kemudian juga di Mau-Mau yang dimana di sana masyarakatnya dieksploitasi ya untuk perkebunan-perkebunannya dan sebagainya. Artinya Inggris sebagai suatu negara besar yang pendukung hak asasi manusia, tapi di sisi lain juga masih terjadi pelanggaran yang berada di bawah kepemimpinan Inggris itu sendiri gitu, di bawah dan disinilah kita melihat bagaimana diplomasi ibundanya Raja Charles III sebelumnya terhadap skandal-skandal tersebut gitu ya, yang melakukan diplomasi secara tertutup, artinya tidak terbuka dan cenderung mendiam. Karena saya berpikir untuk prediksi ke depan yang akan dilakukan oleh Raja Charles III. Raja Charles III ini kalau kita lihat dari faktor idiosinkretiknya, latar belakang kepribadian dan pendidikan dan sebagainya,
Beliau ini tipe orang yang cerdas sebenarnya, banyak membaca buku, hobinya adalah sejarah, antropologi, seperti itu. Tapi kita juga perlu ingat bahwa ketika masa kecilnya dia kurang memiliki kedekatan secara emosional dengan ayahnya. Ah, iya. Ya, Pangeran Philip ya. Kemudian juga ketika kecil dia sudah bersekolah di asrama, dan di mana Mmm, di sekolah ini dari beberapa sumber yang pernah saya baca dulu itu, mhm. beliau ini sempat mengalami bully. Jadi masa remajanya kurang bahagia sampai Mmm, dinobatkan menjadi Prince of Wales setelah dia memperoleh master degree-nya. Jadi bisa kita lihat bahwa sebenarnya untuk kedepannya sepertinya masalah kepemimpinan King Charles III, saya pikir masalahnya ini terkait dengan leadership persoalannya. Beban mmm, yang sudah dia miliki, sementara kemampuan leadership yang dia punya sepertinya itu masih belum terlalu kuat. mmm, Karena kemampuan leadership ini kan kita mungkin sering dengar juga ya, di balik pria atau laki-laki yang sukses, ada wanita yang kuat di belakangnya. Nah, kalau saya melihat dengan perjalanan Raja King Charles III ini di masa lalunya, baik itu dalam masa kecil, remaja, kemudian masa keluarga, seperti roller coaster, dan mulai ah. stabil setelah King Charles III menikah dengan wanita pujaan hatinya sejak remaja ya, sejak Mhm, muda, yaitu Camilla. Kabila. Ya, dia terlihat sudah mulai stabil gitu. Tapi mungkin untuk ke depan prediksi saya di bawah kepemimpinan King Charles III itu tidak akan jauh dari jejak ibunya. Mmm, Termasuk mmm, juga bagaimana nanti diplomasi-diplomasi yang akan dijalankan mmm, oleh kerajaan Inggris gitu. mhm, Sepertinya iya, mungkin akan lebih banyak diplomasi yang sifatnya tertutup, masih konvensional dan agak ah sedikit konservatif. Kalau saya melihatnya seperti itu. Yang menarik. membedakan dengan ibundanya atau ayahnya, King Charles III ini dia memiliki kedekatan emosional dengan putranya, terutama putra tertuanya. Itu Mmm, yang saya pahami ya. Tapi di mmm, sisi lain untuk masalah pemerintahan, sepertinya mungkin agak tidak jauh berbeda dengan ibunya, seperti mmm, copycat gitu ya, mmm. meniru, nggak akan jauh gitu, seperti itu. Mmm, seru tuh, Ibu. Memang yang menarik juga itu ya, jadi di satu sisi sebenarnya, eee, King Charles III, kita masih agak butuh transisi Iya, juga nih ya betul. untuk menyebutnya. King Charles III. King Charles III ini secara keilmuan, secara apa namanya, kapasitas sebenarnya mumpuni begitu ya, Betul. apalagi dengan pendidikannya, dengan latar belakangnya begitu. Tapi di sisi lain untuk, membawa, tanggung jawab yang begitu besar, apalagi setelah nama besar ibundanya begitu ya, Ya. itu adalah beban yang begitu, besar. Tapi ada satu hal yang jadi, menarik perhatian saya nih, Ibu Rahmi. Kalau kita lihat kan di beberapa waktu kemarin pasca Ratu Elizabeth II meninggal itu, King Charles tampil di depan publik as Mhm. a king, tapi seperti yang Ibu bilang tadi, kikuk rasanya ya Iya, untuk betul, ketika awkward. menulis awkward ya, kalau anak sekarang bilangnya awkward gitu. Ketika menulis gesturnya yang tampak emosional, yang tangannya terkena tinta, atau ketika menyapa apa namanya, masyarakatnya, mencium Aku, pipi begitu iya. ya, ada juga, kekakuan seperti itu. Tapi berarti tugas dia kan untuk tetap bisa membawa marwah kerajaan dan bisa tetap apa ya, hal yang berhasil dilakukan oleh Queen Elizabeth adalah membuat attachment yang begitu kuat antara masyarakatnya dan juga kerajaan Inggris, apalagi Ratu Elizabeth hadir di setiap fase sejarah, banyak fase sejarah yang dialami begitu. Nah, berarti tugasnya King Charles ketiga nih Bu, bagaimana agar attachment yang kuat itu tetap terjaga begitu? Apalagi dengan kalau, orang-orang yang seperti kita mengikuti kisahnya, terlebih dengan skandal bersama Lady Di segala macam, itu kan menjadi, faktor-faktor yang menggerus ketertarikan atau kepercayaan kita kepada King Charles III. Berarti tugasnya bagaimana nih Bu, supaya attachment yang kuat itu tetap bisa hadir antara kerajaan Inggris dan masyarakatnya? Ya, kalau saya melihatnya begini, sebenarnya tugasnya King Charles itu dengan kekikukannya ini yang bisa diharapkan tuh dari pasangannya.
Tapi ternyata kan pasangannya ini kurang diterima oleh rakyat Inggris. Nah, jadi satu-satunya harapannya King Charles untuk bisa mengembalikan atau meningkatkan image atau image positif atau citra baiknya kerajaan Inggris di mata dunia itu dengan melalui putranya, Pangeran William. Nah, kita bisa melihat di sini William dan Prince William dan Princess Kate Middleton itu merupakan pasangan couple goals lah istilahnya yang disukai dan dicintai oleh rakyat Inggris. Saya pikir justru nanti yang akan banyak membantu mengangkat atau menaikkan citra King Charles III ini ya putranya itu. Putra pertama, bukan yang putra keduanya, karena kita juga tahu ya putra keduanya sudah keluar dari kerajaan dan sudah bermukim di Amerika Serikat. Kalau yang saya lihat harapan besarnya ada di sana. Dan kebetulan memang sejak kecil, sejak lahir itu King Charles mungkin merasakan karena kurangnya kedekatan emosional dengan ayahnya, Prince Philip, sehingga dia lebih dekat dengan William sejak kecil. Jadi saya melihat adanya kedekatan emosional yang sangat kuat di sini, bondingnya kuat, sehingga dan Prince William pun akan berusaha semampunya sepertinya ya dengan cintanya terhadap ayahnya, satu-satunya orang tua yang masih hidup baginya, ya untuk membantu nama baik keluarga kerajaan Inggris. Seperti itu kalau saya melihatnya. Dengan kata lain berarti, salah satu faktor yang bisa memperkokoh ini adalah Prince William itu ya, peranan Saya Prince William melihatnya yang di besar. situ. Jadi mungkin citra image Prince William itu bersama pasangannya ya, Kate Middleton, yang sangat dicintai oleh rakyat Inggris ini bisa kita lihat kalau kita komparasikan ya dengan image-nya Lady Di, itu mungkin hampir sama ya, tidak jauh beda seperti itu. Menjadi sosok yang yang dicintai begitu, barangkali yang humanis begitu ya, Bu? Betul. Luar biasa. Tapi apa sih, Bu, satu hal atau beberapa hal yang barangkali menurut Bu Rahmi yang, karena, Ratu Elizabeth II ini kan adalah one of a kind gitu ya. Apa hal yang rasanya akan sulit untuk bisa diikuti atau kayaknya tidak bisa tergantikan oleh para penerusnya? Karakterkah atau sikapnya kah atau apakah yang sulit sekali tergantikan? Karakter yang saya sukai dari Queen Elizabeth II adalah ketenangannya dia dalam hal apapun. Mungkin kalau saya nggak salah ya, saya pernah mengikuti berita gitu, ketika beliau usia 14 tahun, karena kan beliau sejak kecil kan tidak ada beban akan menjadi queen ketika itu. Sebenarnya kan diharapkan abangnya ya, kakaknya. Tapi akhirnya kan memang tahtanya jatuh ke Queen Elizabeth II karena abangnya lebih memilih menikahi wanita dari Amerika Serikat. Nah, jadi kalau saya melihat tidak adanya beban, beliau ini sangat rileks gitu ketika dalam hidupnya semasa remajanya. Bahkan umur 14 tahun Queen Elizabeth II ini sempat aktif di radio ya, membuat kegiatan radio sehingga dan dia mampu memobilisasi para pemuda waktu itu untuk memberikan support terhadap Perang Dunia Kedua. Dan di sana Queen Elizabeth II ini berhasil. Dia mengatakan bahwa semua masalah ini akan selesai dengan baik. Karena Tuhan akan selalu bersama kita. Jadi ketenangannya Queen Elizabeth II dalam menghadapi berbagai persoalan, bahkan dalam usia yang masih sangat muda, masih remaja, dan juga kemampuan leadership-nya. Jadi di balik ketenangannya, dia juga memiliki kemampuan leadership yang sangat baik. Cuma memang mungkin ada kelemahannya ya jika kita kaitkan dengan masa era modern seperti ini. Seperti saat ini, maksudnya masalah yang terkait dengan diplomasi yang dilakukannya ya, karena memang terkait dengan skandal kerajaan Inggris secara keseluruhan ya terhadap negara-negara persemakmurannya. Lebih banyak tetap menggunakan diplomasi tertutup untuk kasus yang terkait dengan skandal, termasuk setelah kematian Lady Di, Queen Elizabeth II tidak memberikan banyak komentar seperti itu. Tapi artinya kita tidak tahu di balik hatinya yang sebenarnya, tapi di balik segala gejolak yang terjadi, Queen Elizabeth mampu meredam berbagai peristiwa melalui ketenangannya dan kepemimpinannya. Nah, saya pikir ini yang mungkin agak sulit.
Sebenarnya kalau kita lihat, King Charles III ini sebenarnya memerlukan atau membutuhkan seorang pasangan hidup yang memiliki karakter yang bisa mensupport sebagai support system-nya King Charles III ya. Dan tokoh pasangan hidupnya ini juga di sisi lain harus juga bisa diterima oleh seluruh kerajaan Inggris, untuk seluruh masyarakat Inggris gitu ya. Cuma masalahnya kan kita tahu ya, jadi yang kita harapkan itu nanti dari Pangeran William dan Princess Kate Middleton. Ya saya pikir sih seperti itu ya untuk kedepannya. Leadership-nya itu mungkin Charles akan tenggelam oleh bahkan oleh kepemimpinan ibunya, oleh image positif yang selama 7 dekade atau 70 tahun sudah dilakukan oleh ibunya. Ya saya pikir seperti itu. Ketenangan dari Queen Elizabeth II itu juga saya sangat setuju Ibu Rahmi, dan itu adalah saya rasa kunci dari komunikasi publiknya ya. Ya, Bahkan betul. bisa melintasi zaman, bahkan sejak era perang dan sekarang di era modern sekalipun begitu ya. Ketenangan menjadi kunci dari komunikasi publiknya di tengah skandal, di tengah terpaan isu dan segala macamnya. Itu hal yang luar biasa yang rasanya juga sulit untuk bisa diikuti. Betul. Ya, tidak mudah terpancing. Tidak mudah terpancing, betul. Ketenangan, tidak mudah terpancing, itu adalah kata kuncinya. Ibu Rahmi, seru banget obrolan kita di episode kali ini. Tapi, kalau saya boleh minta 1 atau 2 kata mengenai King Charles III deh, apa menurut Ibu? Yang positif ya? Apapun itu. Apapun itu. Tapi jangan Lady Di, Bu. Iya. Karena saya tidak terlalu mengagumi dia, kata yang saya bisa sampaikan ya mengenai King Charles III. Aduh, nanti saya dituduh ini ya. Raja yang harus bangkit di balik bayang-bayang ibunya, itu aja. Aduh, raja yang harus Berat bangkit ya? di balik berat banget harus itu. menanggung banyak beban. Sebenarnya bukan beban kerajaannya, tapi beban dari latar belakang personalnya barangkali ya. Itu yang agak sulit sebenarnya. Kita wait and see ya Bu ya, apa yang akan terjadi, what next begitu, apa yang terjadi di Inggris Raya sana. Ibu Rahmi, terima kasih banyak untuk obrolannya kali ini. Ya, terima kasih Mbak Amelia. Seru dan menarik, sehat selalu Ibu, sukses selalu, dan kita jumpa lagi di ngobrol-ngobrol selanjutnya gitu ya Bu ya. Ya, terima kasih. Ibu. Ya, sama-sama Mbak Amelia, terima kasih banyak.